Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah, iradah dan inayahnya kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dan bertolabul ilmi pada kesempatan malam hari ini. Tentu merupakan satu kebahagiaan yang tak terhingga, sehingga mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa kita syukuri, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya, menjalankan ibadah dan tentu saja dengan beramal soleh. Maka kita berharap mudah-mudahan setiap amal yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta maghfirah yang akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis ini datang dari jalur sahabat yaitu Hudzaifah dan juga Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dikatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia. Maksud daripada mengumpulkan di sini adalah membangkitkan kembali, mengumpulkan manusia selepas mereka wafat atau meninggal. Berarti ini kejadiannya nanti di akhirat di padang mahsyar, ketika terjadi hari kiamat, semua makhluk binasa, maka manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tentu saja untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Maka ditegaskan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, bahwa manusia akan dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Setiap kebaikan yang dilakukan di dunia maka akan diganjar dengan pahala, dan setiap keburukan pasti akan diganjar dengan dosa. Nah, ini adalah satu konsep agama, bahkan konsep keyakinan terhadap hari akhir, hari pembalasan itu merupakan salah satu daripada rukun iman, yang mana kita yakini bahwa yang disebut dengan rukun itu adalah sesuatu yang menyebabkan sah atau tidaknya sesuatu amal. Disebut rukun sholat berarti yang menyebabkan sah atau tidaknya peribadahan sholat tersebut, seperti membaca Al-Fatihah. Ya, itu merupakan rukun daripada sholat. Artinya kalau orang tidak membaca Al-Fatihah berarti tidak sah sholat. Nah, maka ketika seseorang tidak meyakini akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, maka tidak sah keimanan. Makanya ketika rukun iman yang 6 ini tidak terpenuhi salah satu atau bahkan semuanya, maka tidak bisa disebut orang tersebut sebagai orang yang beriman. Nah, sebenarnya iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menggunakan dalil agama pun, begitu ya, sebenarnya kita harus meyakini akan adanya hari pembalasan. Kekedah ngangge dalil Al-Quran jeung hadis ge, urang teh kedah yakin ayana hari kiamat. Kenapa? Sebab kalau tidak ada konsep hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, tentu manusia akan berlaku semena-mena ketika mereka hidup di dunia. Jangankan di dunia, ya, di akhirat, ketika kita hidup di lingkungan rumah keluarga saja, kan pasti memiliki aturan masing-masing begitu. Anak tidak boleh pulang lewat jam 9 malam misalnya begitu.
Bapak harus bekerja, rumah harus bersih, listrik harus mati ketika tidak dinyalakan, dan masih banyak aturan-aturan yang kita terapkan di rumah kita. Terbayang kalau di rumah itu tidak aturan, maka rumah itu akan berantakan. Di pekerjaan sama begitu. Terbayangkan kalau tidak ada aturan, masuk seenaknya, pulang seenaknya, bolos seenaknya. Di sekolah, di masjid, di masyarakat, semuanya ada aturan. Apalagi di jalan raya kan, kalau tidak ada aturan, itu sudah pasti satu hari mungkin dunia akan hancur gitu. Kalau aturan itu dihilangkan di dunia ini, manusia bebas mau melakukan apapun, nampaknya satu hari itu sudah hancur dunia ini gitu. Diakibatkan apa? Manusia akan berlaku semena-mena. Tapi karena kita yakin akan adanya hari pembalasan, kebaikan dibalas pahala, keburukan dibalas dosa, maka setiap orang menahan diri untuk melakukan keburukan. Padahal keburukan itulah amaratu bisuka. Nafsu itu akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, condong kepada keburukan. Jalan kepada neraka itu adalah sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu. Sementara jalan menuju surga adalah sesuatu yang al-makari, dibenci oleh hawa nafsu kita. Dalam mengukur kahoyong hawa nafsu gitunya, orang tekan kahoyong mata sholat, nyantai hirupnya, teka bebana ku sholat 5 waktu, tekudu capek-capek nahan lapar jeung haus ketika puasa, tidak harus mengeluarkan uang untuk sedekah, infak, haji, zakat dan yang lainnya. Tapi kenapa kita melakukan itu semua? Karena kita yakin setiap amal itu akan ada balasannya. Nah artinya apa? Hatta di negara kafir pun aturan itu diterapkan, yang disebut dengan reward and punishment. Kamu melakukan kejahatan, kamu melakukan keburukan, kamu akan mendapatkan siksaan. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka kamu pun akan mendapatkan apresiasi, akan mendapatkan ganjarannya. Nah sebenarnya sekali lagi, tanpa menggunakan dalil agama pun begitu. Seharusnya manusia itu yakin akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan. Sebab kalau tidak ada hari pembalasan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Ahmad Dhani ya, dalam lagunya kan begitu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, atau Krisya begitu kan. Jika surga dan neraka tak pernah ada, maukah kau sujud kepadanya? Dan memang seperti itu. Enak orang nangan sholat atau lamun surga. Untuk apa kita menjauhi hal yang haram kalau tidak ada neraka? Nah maka sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya maupun Rasulullah melalui hadis-hadisnya seringkali menegaskan bahwa manusia kelak akan dikumpulkan. Padahal secara logika manusia harusnya yakin akan adanya hari pembalasan. Kenapa? Karena ternyata banyak orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Mereka berpikir ketika sudah meninggal beres semua urusan. Maka bunuh diri menjadi salah satu solusi bagi orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Seperti Punten kan, beberapa waktu yang lalu viral begitu di daerah Kabupaten Bandung, tepatnya di Banjaran, ketika ada seorang perempuan, ya, dia merupakan seorang ibu membunuh 2 orang anaknya, lalu kemudian dia bunuh diri dengan alasan tidak kuat menahan suaminya yang tidak bertanggung jawab, masalah ekonomi dan yang lain. Dalam pikirannya mungkin kalau bunuh diri selesai urusan, padahal begitu. Selepas mati itu akan dibangkitkan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya bagi orang mukmin, dunia itu bukan menjadi akhir, ya. Kematian itu bukan akhir segalanya, tapi kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang hakiki. Dan prinsipnya lebih baik di dunia menderita, tapi nanti di akhirat kita bahagia, daripada sebaliknya. Kita di dunia hidup bahagia, berpoya-poya, tidak taat terhadap agama, tapi nanti di akhirat kita mendapatkan penderitaan. Sebab dalam sebuah keterangan disebutkan ketika seorang penduduk neraka masuk ke dalam neraka, begitu, pertama kali dicelupkan, itu mereka ditanya, apakah kamu di dunia merasakan kebahagiaan? Tidak. Padahal di dunia itu dia adalah orang yang paling berpoya-poya, dia orang yang paling bersenang-senang. Di dunianya dia bersenang-senang, ya, tidak memperdulikan aturan agama. Tapi ketika pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, poho eta kana kahadean, karena kebahagiaan, karena kesenangan dia lupa. Saking apanya? Saking menderitanya, sampai dia sudah lupa bagaimana rasanya bahagia. Coba di neraka orang sampai lupa rasanya bahagia, saking menderitanya begitu.
Sebaliknya, ketika orang pertama kali masuk surga, dia ditanya, apakah di dunia kamu menderita? Tidak pernah. Yang saya rasakan hanya kebahagiaan. Itu saking bahagianya orang masuk surga sampai dia lupa terhadap penderitaan. Makanya bagi kita orang yang beriman, jangan pernah berkecil hati kalau kita di dunia seakan-akan kita diuji terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita yakin walaupun di dunia kita penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan, tapi tatkala kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, semua penderitaan itu hilang seketika. Kalau saya pernah mencontohkan itu kan, kalau bapak misalnya begitu ya, di pagi hari bapak mendapatkan rezeki misalnya, tiba-tiba ada yang ngasih uang, siapa? Atasan, bos perusahaan. Kenapa dia baru dapat rezeki, dibagi-bagi, alhamdulillah senang sekali. Ternyata misalnya siang harinya bapak dapat door prize apa, motor baru, ya. Di sore harinya ada saudara yang memberikan uang misalnya kepada kita sebagai bentuk kasih sayang. Dari pagi sampai sore kita bahagia, tapi ketika malam tiba muncul pesan dari pasangan anak kita, berarti menantu kita, bapak cepat ke sini, ya. Ternyata anak bapak meninggal ketika malam hari, atau istri bapak meninggal, atau suami ibu meninggal. Itu kebahagiaan dari pagi sampai sore hari hilang seketika, tidak terasa. Ya, saking sedihnya kan begitu. Orang yang kita cintai meninggal, saking sedihnya kita baru merasakan kebahagiaan dari pagi sampai sore. Kabarnya datang malam hari hilang seketika. Sebaliknya, ketika misalnya kita sakit dari pagi sampai sore, kita demam, kita sakit perut begitu, akhirnya kita memutuskan untuk ke dokter. Kata dokter harus dirawat. Ketika dirawat ternyata datang yang melayani, yaitu misalnya atasan bos kita, memberikan uang, orang mana panglayat gitunya, diberikan, ternyata uangnya besar Pak, 10 juta, eta ngadadak nyeri buntut leungit gitu. Kenapa? Karena saking bahagia gitu. Nah artinya itulah gambaran bagaimana seseorang masuk neraka, kebahagiaan itu hilang seketika. Tapi ketika seseorang masuk surga, penderitaannya hilang seketika. Maka bagi orang beriman, jangan pernah kita merasa berkecil hati kalau di dunia kita merasa sulit, merasa banyak tantangan, merasa banyak ujian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menggambarkan pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan, fayakumul mu'minuna hatta tazlafa lahumul jannah. Maka kemudian ada sebagian orang-orang beriman yang kemudian dibangkitkan sampai didekatkan padanya pintu surga. Tapi pintu surga ini tidak kunjung terbuka. Karena bisa jadi dia adalah orang yang beriman tapi ahli maksiat. Karena ada orang beriman tapi ahli maksiat. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan sholat, maksiat jalan, STMJT gitu. Ya, nah orang yang seperti ini ketika nanti mati, dia membawa dosa, walaupun dia orang beriman, maka belum masuk dulu kepada surga. Kada diseseula dikumpul neraka itu gitu. Ya. Maka kemudian disebutkan kata Rasulullah, fayatuna Adam sholawatullahi alaihi. Maka mereka datang kepada Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayakuluna, maka kemudian mereka manusia ini berkata kepada Nabi Adam, ya abana istaftah lana al jannah. Wahai bapak-bapak kami, bukakanlah bagi kami pintu surga. Ya. Jadi wajar manusia datang kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu adalah bapak manusia. Sok ayeuna apa? Reksa baung-baungna budak begitu ya. Mau senakal-nakalnya anak, kalau sudah ditangkap ke polsek, yang pertama kali dihubungi siapa? Bapakna pasti gitu. Hari di imah pas saya jeung bapakna nurut gitu. Kalau hari imah gelut jeung batur ditewak ku polsek, anger we lumpat nama ka bapakna gitu. Maka manusia pun sama, nanti di akhirat akan berbagi kepada Nabi Adam, wahai bapak kami begitu, bukakanlah pintu surga kepada kami. Dalam keterangan yang lain disebutkan mereka memuji Nabi Adam dengan menyebutkan bahwa malaikat dan iblis bahkan diperintahkan sujud kepada Adam. Adam itu adalah makhluk dengan ciptaan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan begitu. Kemudian Nabi Adam dipuji oleh para manusia, anak cucunya,
karena merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan spesial begitu kan, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kehormatan. Tapi apa jawaban Nabi Adam? Wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'akum abikum, illa khati'atu abikum. Bukankah kamu atau kalian semua keluar dari surga itu lantaran dosa bapak kalian? Dan gitu. Lastu bisahibi dzalik, aku tidak pantas melakukan hal itu. Maksudnya tidak pantas memberikan syafaat kepada manusia untuk membukakan pintu surga. Jadi Nabi Adam pernah menyebutkan, aku tidak layak lantaran Allah marah kepadaku dikarenakan dosa yang aku perbuat. Apa dosanya? Yaitu memakan buah dari pohon khuldi, ya, pohon abadi, sehingga menyebabkan Nabi Adam jatuh ke dunia, lalu kemudian beranak pinak, termasuk kita hari ini. Maka kita hidup di dunia, padahal harusnya begitu ya, kalau Nabi Adam tidak memakan buah dari pohon abadi, mungkin kita sedang ada di surga sekarang begitu. Maka Nabi Adam katakan, bukankah kalian keluar dari surga itu lantaran dosa bapak kalian? Gitu. Padahal kita tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam, beliau kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertaubatan, menerima pertaubatan Nabi Adam. Dalam Al-Baqarah kan disebutkan waktu ba'alaina, dan kami memberikan atau menerima pertaubatan gitu. Jadi Nabi Adam itu walaupun pernah melakukan kesalahan, tapi tetap ya ia bertobat. Zolamna anfusana wa ilam tagfirlana lanakunanna minal khasirin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian Allah terima taubatnya, maka sudah bersih dosa-dosanya. Ia menjadi kepada orang yang mulia. Tapi Nabi Adam katakan, saya tidak pantas melakukan hal tersebut, begitu ya. Lastu bisahibi dzalik. Nah, ini menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan beliau. Kenapa? Karena beliau merupakan orang yang mulia, tapi kemudian karena satu kesalahan menganggap dirinya tidak layak memberikan kebaikan kepada orang lain, meminta syafaat kepada Allah untuk orang lain, lantaran satu kesalahan tersebut yang padahal kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam katakan, izhabu ila ibni Ibrahim khalilullah, ya. Datanglah, pergilah kepada ibni, anakku, yaitu Ibrahim khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keterangan yang lain disebutkan sebelum kepada Nabi Ibrahim itu Nabi Adam memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi Nuh, gitu ya. Sama kepada Nabi Nuh pun kemudian manusia itu memuji terlebih dahulu. Wahai Nabi Nuh, bapakku, bapak kami, begitu ya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang penuh dengan kesabaran, hamba yang penuh dengan kesabaran, maka bukakanlah pintu surga untuk kami, gitu. Dan memang Nabi Nuh itu merupakan seorang hamba yang banyak bersyukur. Dalam Quran surat Al-Isra ayat ketiga disebutkan, dzurriyyatan man hamalna ma'an nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Nuh itu adalah 'abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Jadi syakuro dalam bahasa Arab itu artinya banyak bersyukur. Beda dengan syakirun. Kan syukrun itu artinya bersyukur. Orang yang bersyukur adalah syakirun, ya. Kenapa tidak disebut adan syakiron tapi syakuro? Karena syakuro itu menunjukkan lebih daripada hanya sekadar bersyukur. Seperti dalam ayat yang lain, manusia itu ketika diberikan amanah, zoluman jahulan. Zoluman itu lebih besar daripada zolimun. Zolimun orang yang berbuat zolim. Tapi kalau zoluman itu artinya orang yang sangat dan banyak berbuat zolim. Jahilun orang yang bodoh. Tapi kalau jahulan itu adalah orang yang bodoh, nanti benar-benar bodoh. Paling bodoh di antara jelma bodoh, kata jahulan. Dan manusia itu disebut jahulan. Nabi Nuh disebut syakuron, orang yang paling banyak bersyukur. Bagaimana tidak ibu bapak sekalian, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun dalam Al-Quran dijelaskan.
Ternyata yang berhasil diselamatkan melalui perahu yang dibuat dari banjir bandang itu hanya 13 orang. Makanya para ahli sejarah, terutama ahli bahasa, mengatakan Nabi Nuh itu merupakan bapak manusia periode kedua. Jadi bapak pertama manusia itu adalah Nabi Adam. Setelah banjir bandang, semua manusia itu binasa kecuali 13 orang. Dan itulah periode kedua manusia, di mana di sana ada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu adalah bapak kedua manusia. Dari 13 orang ini beserta hewan-hewan sepasang-sepasang begitu, beranak pinaklah menjadi 80 orang yang kemudian menyebar ke berbagai macam belahan dunia dan mereka memiliki bahasa masing-masing. Dan inilah yang kemudian menjadi teori asal mula perkembangan bahasa. Dulu saya belajar waktu S1 ya, dalam prodi bahasa Arab begitu, perkembangan bahasa, di mana mimitina bahasa kan beda-beda. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Ternyata pada zaman Nabi Nuh, 13 orang ini kemudian melahirkan 80 keturunan, masing-masing memiliki bahasa yang berbeda begitu. Bayangkan Pak, di 950 tahun 13 orang. Berarti kalau dirata-ratakan berapa? Kurang lebih 70 tahun seorang. Bapak dakwah 70 tahun kali ya. Jamaah nambah seorang. 70 tahun itu. Numawat 30 orang gitu. Nambah seorang. Tapi Nabi Nuh tidak pernah mengeluh. Nah ini maka walaupun ujiannya besar, ujiannya berat, terus bersabar, tidak pernah mengeluh. Bahkan Nabi Nuh itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajar jika manusia datang kepada Nabi Nuh. Atuh mamanawiyan kan Nabi Nuh mah hamba yang banyak bersyukur. Beliau bisa memintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Ternyata Nabi Nuh pun sama Pak, angkat tangan gitu. Ya. Hari ini Allah telah marah kepadaku lantaran dosa yang telah aku perbuat. Nafsi, nafsi, cenah itu. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Apa dosa yang dimaksud oleh Nabi Nuh? Ternyata Nabi Nuh itu pernah meminta keselamatan kepada anaknya, ya, dan kemudian menagih janji Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan menyelamatkan Nabi Nuh beserta keluarganya. Ditagih ku Nabi Nuh teh saur Allah, dia bukan keluargamu, jangan sok tahu cenah itu. Dan ini diabadikan di dalam Quran surat Hud ayat ke-40 sampai ke-48. Di antara penggalan ayatnya disebutkan bahwa Nabi Nuh mengatakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nuh memohon kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang adil." Kata Nabi Nuh. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-46-nya. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Jadi ternyata maksud keluarga di sini bukan keluarga atau saudara sekandung, tapi saudara seiman. Makanya Nabi Nuh meminta sesuatu yang ia tidak tahu, ngagugat ka Allah deh. Maka Allah menasehati Nabi Nuh, "Pak, berdakwah 950 tahun, budakna ngaranna Kan'an, lumpat ka gunung, sabab pikiranna lamun ka gunung mah pasti selamat cenah kitu. Manya di gunung banjir, Pak. Nya namanya di gunung banjir, urang teh gaduh wargi misalnya di Manglayang. Ya, Pak, turungan banjir di Manglayang, punya banjir di Manglayang. Mau di Manglayang banjir, di kumaha gitu. Maka pikiran Kan'an pun seperti itu, dia naik ke atas gunung begitu ya. Padahal disebutkan di dalam ayat tersebut bahwa air itu kemudian menyebar sampai setinggi gunung, Pak. Bayangkan. Dulu kan tsunami berapa tingginya? Sekitar 30 meteran gitu. 30 meter ke tsunami. Ya. Ini kebayang, Pak. Gunung itu paling rendah mungkin berapa ya? Manglayang orang 1800 mentelepon Meduka 2000. Cikuray 2900 meter di atas permukaan laut. Itu terbayang. Banjir bandang setinggi gunung, makanya semua manusia lenyap kecuali 13 orang di sana. Dan Nabi Nuh memintakan keselamatan kepada anaknya, wajar tidak? Wajar. Nungaran orang tua pasti pengen anaknya selamat. Kalau bapak ibu punya anak, pasti pengen selamat. Nabi Nuh wajar meminta kepada Allah agar menyelamatkan anaknya.
tapi oleh Allah ditegur. Walaupun memiliki gelar abdan syakuron, berdakwah dengan begitu lama sekali, kemudian wajar meminta keselamatan untuk anaknya, tapi Allah menegur sedikit kesalahan. Nabi Nuh mengatakan, aku tidak pantas membukakan pintu surga untuk kalian lantaran aku penuh dosa. Coba bayang, Nabi Adam, Nabi Nuh, dua makhluk, dua manusia yang sangat mulia, tapi mereka tetap merasa tidak layak disebut orang yang baik, yang membukakan pintu surga. Padahal kesalahannya, kalau mungkin ya bagi kita sedikit, dan itu pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diampuni. Maka kemudian manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Saya datang kepada Nabi Ibrahim. Sugana itu cenah Nabi Ibrahim. Sebab apa? Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, kekasih Allah. Kenapa? Ya kisahnya tidak akan 25 nabi. Berbicara karakter nabi 25 deui ya, 22 deui. Ya, hanya beberapa nabi saja. Datang kepada Nabi Ibrahim, sama manusia mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, bukakanlah pintu surga untuk kami, cenah. Ya, sebab Nabi Ibrahim dalam Quran surat An-Nisa 120 disebutkan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Nabi Ibrahim itu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai khalil. Khalil itu artinya kekasih. Dan khalil itu dalam bahasa Arab lebih tinggi daripada habib, ya. Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau Khalilullah, orang yang sangat dicintai dan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gelar Khalilullah itu hanya dimiliki oleh dua orang. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Tak perlu ditanya tuh Pak. Dalam Al-Baqarah disebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi kalimatin, dengan ujian yang banyak. Kalimatin itu adalah jamak, maka ujiannya banyak. Tapi ujiannya tidak hanya banyak, germah loba barerat gitu. Coba kalau kita renungkan begitu ya. Satu ujian yang diterima Nabi Ibrahim kiranya seimbang tidak dengan seluruh ujian yang kita dapatkan di dunia ini. Adakah di antara kita yang pernah diuji melebihi ujian Nabi Ibrahim, semisal menyembelih anak? Menyembelih anak. Urang banyak walaupun budak we asa panglipuna. Budak geuring wae ngurus budak asa panglipuna. Nabi Ibrahim nabi kamuncit budak. Atau misalnya ketika Nabi Ibrahim berdakwah sampai dibakar oleh kaum. Urang mah dakwah ditolak ke tetangga wae. Wah, saripu pisan hirup teh gitu. Sempit dunia. Nabi Ibrahim sampai dibakar begitu. Dan Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian-ujian itu semua. Maka wajar jika kemudian Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalilan, sebagai kekasihnya. Bahkan bukan hanya Khalilullah, gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Coba Pak, Nabi itu orang yang mulia, ya, orang yang penuh dengan kehormatan. Sekarang ada bapaknya para nabi. Coba, bapaknya disebut, bapak ini adalah bapaknya orang-orang cerdas. Budak-budaknya cerdas. Bapaknya orang-orang soleh, bapaknya orang-orang berprestasi, sungguh luar biasa. Ya. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan dalam Al-Baqarah disebutkan linasi imama, imam manusia. Ya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim pun sama Pak. Aduh, angkat tangan cenah gitu. Naon atuh abdi mah sanes sasaha. Tidak layak aku membukakan pintu surga untuk kalian lantaran aku pernah berbuat dosa, dan dosa ini membuat Allah marah kepadaku. Apa dosa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim itu pernah melakukan kebohongan sebanyak 3 kali. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala di satu hari raya, beliau beralibi sedang sakit padahal sedang sehat. Dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-89 disebutkan faqala inni sakimun. Nabi Ibrahim mengatakan aku sedang sakit padahal sehat. Tah cek Nabi Ibrahim eta teh ngabohong. Padahal Nabi Ibrahim itu tidak berbohong. Kenapa? Karena yang dimaksud sakit itu bukan sakit badan, tapi sakit hatinya, sakit keimanannya. Ketika melihat Allah diduakan oleh kaumnya, nyata ini orang nyeri hati kumaha Allah diduakan oleh kaumnya. Sementara Nabi Ibrahim memiliki misi untuk menyadarkan manusia, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyeri hati. Ya. Maka yang dimaksud dengan bohong di sini bukan al-kadhib sebenarnya, tapi
dalam istilah lain disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu adalah kita menyebutkan A, maksudnya A, tapi oleh orang lain ditangkap B. Jadi jika bohong padahal kebohongan. Contoh misalnya kita sedang berada di sini, tiba-tiba ada yang lari, Pak, abdi di udang-udang begal, cina gitu. Oh berarti teh korban. Oh gitu, mau mana begalnya? Dipongker menuju udang abdi. Oh mau sok atuh jumput, cina gitu. Orang teh apa? Kening 5 langkah. Berarti kan sudah berada di depan. Ternyata datang begalnya. Pak, ninggal jalan itu. Gitu. Wah, iya berarti begalnya. Salami abdi di dieu mah abdi teu ninggal. Gitu. Oh gitu, nuhun atuh belanja deui manehna. Ngabohong teh eta. Nah, salami abdi di dia kan, di dia berarti 5 langkah dari yang tadi gitu, ya. Itu kan sebenarnya seperti berbohong padahal tidak. Gitu. Nah itu yang disebut dengan tauriyah. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika menyebutkan aku sedang sakit tidak berbohong karena yang dimaksud sakit hatinya. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir, kemudian di Mesir itu ada Firaun. Firaun itu bukan nama orang, Firaun itu adalah gelar raja, ya. Di zaman dulu begitu ya. Jadi Raja Mesir disebut Firaun. Ternyata Raja Mesir ini dia punya kebiasaan untuk mengambil istri orang, Pak. Mengambil istri orang. Maka Nabi Ibrahim datang dengan istrinya Sarah. Kemudian ditanya oleh rajanya, siapakah perempuan ini? Gitu. Kata Nabi Ibrahim, innaha ukhti. Dia adalah saudari perempuanku. Padahal itu istrina. Ngabohong tentang Nabi Ibrahim. Berbohong tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud saudara itu adalah saudara seiman. Karena dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi saya dengan bapak itu saudara. Jadi kalau orang nonton Persib, nonton pas stadionnya, iya mau wargi api, iya mau wargi api. Nah gitu. Lalu seperti padahal api tegaruh tiket misalnya gitu. Wargi itu maksudnya saudara seiman, bukan saudara sekandung. Itu. Jadi walaupun dia istrinya, tapi disebutkan ini adalah saudari perempuanku, maksudnya saudari seiman. Yang ketiga, ketika menghancurkan patung berhala, disisakan yang paling besar, ditanya apakah engkau yang menghancurkan patung kami, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tidak, tuh yang patung besar yang menghancurkan. Kaumnya mengatakan, bagaimana mungkin kau patung yang besar ini bisa menghancurkan patung-patung yang lain, padahal ini hanya sebatas batu biasa. Cek Nabi Ibrahim, kata apa? Gini kita dengan saukur batu, aku berarti sembah lagi. Nah, ulang gitu. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sekali lagi bukan berbohong, tapi istilahnya tauriyah. Begitu ya, seakan-akan berbohong padahal bukan berbohong. Dan dalam konteks kebaikan itu tidak jadi masalah. Sebab nanti bahkan ada hadis yang mengatakan berbohong saja ini berbohong bukan tauriyah, tidak mengakibatkan dosa. Dengan syarat ditempatkan pada 3 hal. Pertama, untuk memuji pasangan. Jadi memuji pasangan dengan kebohongan itu diperbolehkan. Ngantong sering teuing gitu, bisi katingali bohongna gitu. Ya. Dimulai dandan, aku cantik gak? Cek istri teh cantik, mau cantik. Tapi kahudang sare disebut geulis kan teh ka hati eta teh. Oh berarti cenah si bapak ngabohong, masa aku baru bangun tidur disebut cantik cenah gitu kan. Jadi boleh berbohong tapi harus pandai mengemasnya gitu ya. Itu memuji pasangan. Makanya Bu ya, kalau misalnya ibu masak terus nanya ke suami, ayah ini enak gak masakan aku? Enak. Nah itu jangan langsung senang, hati-hati gitu. Bisikan ngamalkan hadis iya gitu ya. Jadi bohong boleh, berbohong kepada pasangan untuk memuji mereka gitu ya. Dan biasanya kalau pasangan-pasangan yang memuji karena takut gitu ya, itu kan namanya susiste apa? Suami-suami takut istri ya. Tapi insya Allah Pak, insya Allah para susis itu akan masuk surga. Kenapa akan masuk surga? Karena di dunia saja sudah disiksa gitu. Jadi kesebayang siksaan kari masuk surga di akhirat gitu. Nah jadi itulah 3 kebohongan yang sebenarnya bukan kebohongan, ya itu tauriyah. Tapi Nabi Ibrahim Pak, dengan keutamaan gelar-gelar yang dimiliki Khalilullah kekasih Allah, tetap merasa tidak layak memberikan kebaikan kepada manusia dengan cara membukakan pintu surga. Saya bukan orang yang baik, luar biasa. Menunjukkan apa? Ketawaduan para nabi dan rasul. Yang kedua, mereka saling memuji kepada nabi dan rasul yang ini. Kata Nabi Adam, saya tidak pantas, coba kepada Nuh, dia yang lebih pantas. Kata Nabi Nuh, saya tidak pantas, coba kepada Nabi Ibrahim, dia yang lebih pantas. Terus seperti itu.
Ya, luar biasa. Maka kemudian Nabi Ibrahim merekomendasikan coba datang kepada Musa, cenah itu. Maka kemudian para manusia itu datang kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, begitu ya, engkau adalah orang yang pernah berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau adalah orang yang spesial. Karena secara logika pun, kalau orang sudah pernah berbincang dengan orang lain, berarti dia ada kedekatan. Itu seperti Bapak misalnya. Di sini ada yang sering ngobrol dengan Presiden Pak Prabowo. Kenapa bisa ngobrol begitu dekat? Bahkan tidak melalui birokrasi yang rumit, misalnya langsung ke nomor pribadinya. Oh, ternyata teman dulu waktu sekolah gitu. Jadi sudah ada kedekatan gitu kan. Nah, maka orang yang pernah berbincang dengan Allah, betapa dekatnya orang tersebut. Dan siapa orang itu? Yaitu Nabi Musa alaihi salam. Maka disebutkan dalam Quran surat An-Nisa 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Di akhir penggalan ayatnya disebutkan, dan Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa, taklima disebutkan, bahkan secara langsung gitu. Jadi bukan melalui wahyu seperti malaikat Jibril ya, atau melalui mimpi, melalui ronceng, melalui yang lainnya. Tapi takliman, langsung ngobrol Allah ya, berfirman kepada Nabi Musa secara langsung. Ini kan luar biasa begitu ya. Tapi lagi-lagi Pak ya, Nabi Musa dengan segala keutamaannya, dengan segala kebaikan yang dimiliki, kesolehannya, beliau pun angkat tangan, aduh punten cenah abdi mah teu layak ya. Yang kenapa? Karena aku pernah melakukan satu dosa yang membuat Allah murka kepadaku ya. Dan sehingga aku tidak layak, lastu bisahibi dzalik. Apa dosa yang dimaksud? Ternyata Nabi Musa itu pernah membunuh seseorang tanpa hak. Sekali pukul langsung KO begitu ya. Dan ini terdapat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-15, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani. Dia Musa masuk ke kota. Kota yang dimaksud menurut para mufassir adalah kota Memphis di daerah Mesir bagian utara. Maka dia menemukan ada dua orang yang sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi, satu orang itu dari kalangan dirinya, maksudnya dari Bani Israel, karena Nabi Musa dari Bani Israel. Wa hadza min aduwihi, dan satu orang lagi itu dari kalangan musuhnya, dari kalangan Fir'aun, yaitu dari Kipti Mesir. Kan Bani Israel itu bukan dari Mesir, tapi dari Palestina gitu. Kalau sekarang itu ya Syam begitu kan. Nah kalau Mesir ya itu disebut Kipti. Nah, Fir'aun itu berada di Mesir. Kenapa Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel bisa sampai ke Mesir? Sebab dihanyutkan oleh orang tuanya di Sungai Nil gitu. Paling Nabi Musa dengan selamat sampai qadarullah akhirnya diselamatkan oleh salah seorang yang berada di istana, sehingga kemudian Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun sebagai salah seorang anak di istananya. Maka Nabi Musa hidup sedari kecil sampai besar itu di lingkungan istana. Dan karena beliau mendapatkan fasilitas istana, otomatis perlakuan kepada beliau dengan kepada rakyatnya itu berbeda. Dari mulai makanan gitu ya. Lamun MBG teh mah gitu. MBG ka rakyat biasa mah 15.000, karena di Musa mah lantaran di istana, MBG-na misalnya 100.000 gitu. Makanannya bergizi sekali gitu ya. Kemudian dari mulai latihan perang ke masyarakat biasa mah dasarnya. Kalau Nabi Musa mah langsung private nanti kepada para pendekar khusus gitu. Maka Nabi Musa itu memiliki fisik kekuatan yang hebat. Bahkan ada yang mengemukakan Nabi Musa itu secara fisik hampir sama seperti Umar bin Khattab. Jadi jago gelut, preman kan disebut oleh Ustaz Haran Atabi itu kan. Walaupun agak ramai kan disebut istilah preman gitu. Maksudnya menunjukkan bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang sangat kuat. Nah saking kuatnya Pak, ada yang bertengkar, ternyata satu orang dari Bani Israel, yang satu dari Kipti, otomatis dong ya Nabi Musa secara kewilayahan punya kepentingan untuk membela kaumnya. Wah ini Bani Israel ditegelah nanti Kipti, padahal tidak sengaja di bagian dada, langsung KO.
Dan Nabi Musa merasa bahwa kejadian itu yang mengakibatkan dirinya berdosa dan Allah murka kepada dirinya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kita rehat dulu sejenak ya untuk mendengarkan azan Isya. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit sampai pukul 7:15 malam sebelum nanti dipungkas dengan sesi tanya jawab. Namun kalau tidak ada, kita cukupkan mungkin nanti dan kita tutup nanti dengan doa. Maka penonton orang persiapan mendengarkan azan Isya. Baik, hamdan wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita lanjutkan ibu bapak sekalian. Kita sudah sampai pada Nabi Musa yang diminta pertolongan oleh manusia yang kemudian terkendala masuk ke dalam surga lantaran dosa yang mereka miliki. Maka Nabi Musa sama seperti nabi-nabi terdahulunya, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, beliau mengatakan bahwa lastu biswahili dzalik, aku tidak pantas untuk membukakan pintu surga kepada kalian. Lantaran ternyata tadi beliau merasa memiliki satu dosa yang dosa tersebut membuat Allah murka kepadanya. Padahal tentu kita memahami ketika satu amalan dilakukan tanpa disengaja ya. Nabi Musa kan memukul itu tidak ada niatan untuk membunuh, namun karena kekuatan yang besar qadarullah akhirnya dia terbunuh dengan satu pukulan yang dilakukan Nabi Musa. Nah maka karena itulah kemudian Nabi Musa tidak pantas untuk membukakan pintu surga kepada manusia versi beliau sendiri. Padahal kita tahu bahwa Nabi Musa itu merupakan salah satu daripada 5 Nabi Ulul Azmi begitu ya, yang memiliki keutamaan, memiliki kesabaran, memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia, bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Nabi Musa angkat tangan, beliau merekomendasikan coba datang kepada Isa. Kenapa? Karena Isa itu memiliki keistimewaan. Ya. Apa keistimewaan Nabi Isa? Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau manusia diciptakan itu kan melalui 2 orang tuanya, ayah dan ibunya. Tapi kalau Nabi Isa tidak melalui ayahnya, melainkan hanya ibunya saja. Maka disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam. Jadi Nabi Adam pun sama, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi langsung diciptakan oleh Allah. Makanya nanti ada sebagian ulama yang mengatakan ketika Allah dalam Al-Quran menyebutkan penciptaannya menggunakan dhamir anak seperti kalimat khalaqtu teh hartosna aku menciptakan. Nah ini menunjukkan penciptaan di sini adalah penciptaan Nabi Adam. Ya. Tapi kalau kalimatnya khalaqna gitu ya, kami menciptakan, ada dhamir nahnu di sana. Ini kan oleh orang-orang liberal dianggap bahwa Allah itu banyak. Kenapa? Karena khalaqna, kami menciptakan. Ya, khalaqnal insana fi, gitu kan? Ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia. Wah, berarti Allah teh banyak cenah gitu. Nah, kalimatnya kami, bukan aku, bukan sendiri. Padahal yang dimaksud dengan kami itu dalam bahasa Arab, pertama, jamak atau banyak itu menunjukkan kehormatan. Makanya ketika kita salam kan assalamualaikum. Kum itu kan artinya antum. Antum itu artinya banyak. Kumaha lamun sorangan assalamualaika. Kalau laki-laki, kalau perempuan assalamualaikum. Lamun duaan assalamualaikum nah riweuh gitu. Nah, saya langsung reksa orang kalau baat mau perempuan mau laki-laki assalamualaikum. Kenapa? Karena perempuan dalam bahasa Arab itu include terhadap laki-laki. Makanya dalam ayat-ayat tidak disebutkan laki-laki dan perempuan. Qad aflahal mu'minun gitu kan. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Al mu'minun
itu adalah laki-laki beriman. Kalau perempuan apa? Al-mu'minatun gitu. Makanya ada mukminun, mukminatun gitu ya. Disebutkan dalam ayat itu qad aflahal mukminun. Tidak disebutkan mukminatun. Berarti nu beruntung teh laki hukul. Ya, awe mah tidak beruntung karena tidak disebutkan. Nah, padahal yang dimaksud dengan al-mukminun walaupun itu laki-laki, ya, maksudnya itu baik laki-laki maupun perempuan. Karena dalam bahasa Arab perempuan itu include kepada laki-laki. Maka kalau kita mengucapkan salam di hadapan para perempuan, abdi ngaos ya Bu, ya. Istri hukul teh bapak-bapak tetep assalamualaikum gitu. Teu assalamualaikum gitu. Ade nembe diajar bahasa Arab, wah cenah si ustaz meninggalkeun ka abdi. Abdi teh istri disebut laki-laki, justru perempuan itu include kepada laki-laki. Yang kedua, jamak itu menunjukkan kehormatan. Mungkin pernah mendengar ya, kalau para ustadz, para guru begitu ya, ngobrol walaupun berdua, Ustaz, antum dari mana? Gitu ya, antum, padahal antum itu banyak, kalian artinya itu. Kalau seorang anta, di Betawi ke jadi ente gitu, ya, anta dari mana? Harusnya seperti itu. Tapi seringkali kita mendengar antum dari mana, padahal banyak. Alinu diajak bicara cuma seorang, nah itu menunjukkan penghormatan. Jadi walaupun seorang tapi disebut banyak, itu menunjukkan penghormatan dalam bahasa Arab. Jadi ketika Allah menyebutkan khalaqna, kami menciptakan, ini ada dua makna sebenarnya. Pertama menunjukkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu tapi disebut kami. Yang kedua disebut kami itu lantaran bukan hanya Allah ya yang menciptakan manusia, tapi ada pihak lain yang ikut berkontribusi lahirnya manusia ke dunia. Siapa? Orang tua. Sebab kalau tanpa ada orang tua, kita tidak akan bisa lahir ke dunia ini. Allah yang menciptakan, tapi wasilah kelahirannya datang dari orang tua. Makanya posisi orang tua itu sangat terhormat di dalam Islam. Numerek kehidupan orang teh salah Allah ngan lamun kolot orang moal aya di dieu. Ya. Makanya kan ada pertanyaan Ustaz cenah kumaha abdi teh dikeuleutik abdi mah teu diurus kudu jadi kolot. Saya dibuang oleh orang tua saya sendiri. Tapi ketika saya sudah tua, sudah dewasa, orang tua kembali minta dirawat oleh saya. Apakah saya harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua yang meninggalkan saya sejak kecil? Jawabannya harus. Kenapa? Karena kita berbakti kepada orang tua itu bukan lantaran dia yang telah memberikan kebaikan kepada dia, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka orang tuanya baik, mau orang tuanya buruk, kewajiban anak taat dan berbakti kepada orang tua. Gitu. Bagaimana kalau misalnya menyuruh kepada kemungkaran? Beda lagi itu klausul. Kecuali kalau mereka orang tua memerintahkan kepada keburukan, maka tentu kita boleh untuk menolaknya. Nah, maka Nabi Isa itu di luar daripada keumuman penciptaan manusia. Terlebih Nabi Isa diberikan mukjizat bisa berbicara di waktu kecil, gitu ya, waktu bayi. Nanti ada pembahasan khusus lain insya Allah. Jadi ada 3 bayi yang bisa berbicara di waktu bayinya, gitu ya. Salah satunya adalah Nabi Isa. Nanti ada bayi Julais, bayi Julais. Jadi yang nanti diceritakan, dan yang ketiga ada bayi yang kemudian hendak dimasukkan ke dalam api, ya, oleh orang tuanya. Kata bayi tersebut, jangan ragu, ya, Allah akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Nah, Nabi Isa itu orang yang sangat mulia, tapi lagi-lagi Pak, Nabi Isa merasa tidak layak untuk membukakan pintu surga kepada manusia. Kenapa? Ternyata ada satu hal yang menyebabkan Nabi Musa merasa orang paling berdosa. Apa? Ketika kaumnya malah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Padahal Nabi Musa itu diutus agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia malah menyembah dirinya, maka Nabi Musa merasakan rasa malu yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Nabi Isa begitu ya. Itu rasa malu sekali. Nyai ibaratkan misalnya Bapak seorang guru matematika, ya, diminta untuk mengajarkan seseorang agar pandai matematika. Tapi kulantaran Bapak ngajarkan atau benar, ada orang lain nambah pintar, nambah bodoh, kan kita jadi malu sendiri begitu ya. Atau Bapak misalnya seorang arsitek atau seorang yang kontraktor begitu ya, yang sering membuat bangunan gitu, Pak pangalaraskeun ieu, bisa prak dilaraskeun ku Bapak, jadi nambah rusak misalnya gitu. Nah itu kan kita merasakan malu begitu ya.
kita dipercaya oleh pihak lain untuk memberikan sesuatu, tapi kita sendiri malah menambah kerusakan itu. Nah itulah yang dialami oleh Nabi Isa. Abi tadi diutus ke dunia tapi jalma nyembah ke Allah gitu. Tapi kenapa manusia malah menyembahku? Jangan gitu. Berarti aku ini adalah orang yang gagal. Aku ini tidak layak membukakan pintu surga. Cobi cenayana mah tos daya jalan deui. Lumpat ka Nabi Muhammad, mudah-mudahan atuh ku Nabi Muhammad mah cenah gitu. Maka terakhir manusia datang kepada Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Karena semua para nabi sudah angkat tangan, tidak ada lagi ya yang bisa dimintai pertolongan kecuali Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dengan kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab menerima permintaan itu. Nabi menerima bukan menganggap lebih baik daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bukan. Tapi karena sudah tidak ada lagi yang sanggup, maka Nabi Muhammad mengatakan, aku yang akan menanggung kalian semua. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian datang menghadap Allah dalam keadaan bersujud, ini sudah pernah dijelaskan. Sampai kemudian Allah katakan, aku akan masukkan para penduduk neraka itu ke dalam surga dengan syarat ada keimanan di dalam dirinya. Datang lagi untuk yang kedua kali dalam keadaan bersujud. Akhirnya Allah memberikan barang siapa yang ada dalam dirinya keimanan, walaupun keimanannya sebesar biji zarah. Yang ketiga kali datang lagi kepada Allah dalam keadaan bersujud, meminta sesuatu. Akhirnya Allah katakan, barang siapa di dalam hatinya keimanan, walaupun sebesar biji zarah, walaupun lebih kecil daripada itu. Biji zarah itu adalah sebuah ungkapan di mana sesuatu yang paling kecil. Kalau yang ditemukan oleh kita itu kan hari ini apa? Atom gitu. Walaupun ada orang yang keimanannya jauh lebih kecil daripada atom gitu. Ayat begitu. Jika ayat. Sebab Pak ayat sebuah keterangan begini. Ada seseorang yang dia itu sebenarnya ahli maksiat, dia kufur kepada Allah begitu ya. Tapi di akhir hayatnya dia berwasiat, kalau saya mati, tolong bakarlah jasad jenazah saya. Kemudian abunya tebar di lautan. Supaya apa? Supaya Allah tidak bisa membangkitkanku kelak, cenah gitu. Ya didurukkan tapi jadi abu gitunya. Jadi debu begitu. Debunya ditebar di lautan. Kebayang? Allah tidak akan bisa membangkitkanku. Tapi walaupun dia berlaku seperti itu setiap harinya dalam kehidupannya dia bermaksiat, ada yang mengatakan dalam sebuah keterangan pada akhirnya dia akan masuk surga. Kenapa? Karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang masih ke Allah teh soal gitunya, sieun ke Allah teh ngajauhin haram. Ieu mah sieun ke Allah teh ku cara dibakar jenazahnya kemudian ditebar di lautan. Tapi aya kasieun teh keimanan seutik teh gitu. Sampai di akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ngantong ditanya, kiraha di neraka beresna gitu. Mungkin wah sekian lama dan bisa jadi dia adalah orang terakhir yang masuk surga. Saking lama jadi neraka. Begitu. Nah, inilah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga karena perjuangan beliau ketika tidak ada lagi yang sanggup untuk menolong manusia di hari kiamat, maka beliau memperjuangkan, mempertaruhkan dirinya untuk memperjuangkan umatnya. Maka mudah-mudahan kita semua dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah tersebut, dari hadis tersebut. Di antaranya adalah sebagai orang yang mulia, para nabi tidak lantas sombong, tapi tetap rendah hati, bahkan mengapresiasi nabi-nabi yang lain dengan mengatakan mereka lebih baik daripadaku. Kemudian tak kalah pentingnya bagi kita untuk mengambil ibrah adalah betapa besar cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka tentu kita pun harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai prioritas cinta kita dalam kehidupan kita. Jangan sampai cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mangga pamitan beri hayat pertarosan atau nabi tabihan di haturangan. Mangga. Ketika orang tua menzalimi anak, menyiksa begitu, anak pun sakit hati dan tidak memaafkan. Nah, apakah seorang keadaan anak itu berdosa? Gitu? Terus kalau beda kesini, kalau kita banyak berbuat zalim, anaknya memaafkan, nah apakah orang tuanya terbebas dari dosa kezaliman kepada anak? Ya. Pertama, sebenarnya kasusnya tidak hanya kepada anak dan orang tua saja, kepada siapapun. Ketika seseorang berbuat zalim kepada orang lain, maka tentu dia akan mendapatkan dosa. Siapa orang yang berbuat zalim?
Bagaimana orang yang terzolimi? Kalau orang yang terzoliminya sama-sama berbuat zolim, berarti dia melakukan dosa yang sama. Makanya dalam Islam sebenarnya tidak ada pembalasan dendam. Ya, tidak ada sebenarnya yang dibenarkan dalam pembalasan dendam. Kecuali ada hukuman kisos. Kisos itu kan hidung dengan hidung, tangan dengan tangan, pukulan dengan pukulan. Tapi bukan dalam konteks balas dendam karena emosi, karena tidak memaafkan, hanya sebatas hukuman dari perbuatan yang telah dilakukan. Contoh begini, ada yang menabrak sampai meninggal, keluarganya memaafkan, apakah hukumannya tetap berlaku atau hilang seketika? Tetap berlaku. Jadi walaupun dimaafkan, hukuman itu tetap berlaku. Itu tidak lantas kemudian karena dimaafkan hukuman tidak berlaku, tidak seperti itu. Nah, maka dilihat dulu ketika misalnya orang tua menzalimi anaknya dalam artian tidak mengurus begitu ya, berarti itu tidak terkena hukum hudud, maksudnya tidak diatur dalam hukum pidana ataupun hukum perdata karena itu masalah akhlak. Maka lebih baik kemudian seorang anak itu memaafkan ya. Kalau misalnya sama sekolah mau diurus, orang pada bakal orang diurus sampai sarwaknya nih, kan kewajiban seorang anak pada orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua itu adalah merawat mereka. Ya, walau aku lahu ma'ufin, tidak membentak mereka. Ya, kemudian menyayangi mereka. Artinya setiap orang itu dibebankan tanggung jawab, orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya. Kalaupun salah seorangnya itu melanggar, maka dosa bagi orang yang melanggar. Terlepas daripada apakah dimaafkan atau tidak. Karena dimaafkan oleh seseorang itu hanya satu syarat dari 4 syarat dosa diampuni oleh Allah. Ya, misalnya gitu, orang meninggal batu, jebret. Cek batur eta nu ditenggel teh nya, enggak apa-apa kok, aku mah ikhlas dipukul juga. Yang dipukulnya ikhlas, tapi dia tetap berbuat dosa di hadapan Allah, dia berdosa gitu. Kecuali kalau orang tua tersebut taubat kepada Allah, ya Allah, saya bertobat. Dulu saya tidak merawat anak saya. Dia bertobat kepada Allah, dia meminta maaf kepada orang yang dizolimi, dalam hal ini adalah anaknya, maka insya Allah dosanya gugur. Tapi kalau dari satu sisi anaknya saja, dengan naon mah abdi mah teu diurus ge. Insya Allah abdi mah bade ngurus mak, ngurus bapak, eta mah tos danten parentah Allah. Tapi orang tuanya tidak bertobat, tetap saja dosa. Walaupun sudah diampuni atau dimaafkan oleh anaknya. Itu jadi syarat diterimanya ampunan atau dosa gitu ya. Taubat kita itu kalau dosanya kepada Allah langsung bertaubat ada 3 kan. Pertama kita menyesali, kemudian kita berhenti ya, berazam, yang ketiga kita mengganti dengan kebaikan. Itu. Kalau kepada manusia justru ada 4 syarat taubatnya itu. 3 tadi yang sama, menyesali, meninggalkan, berazam, kemudian mengganti dengan kebaikan. Yang keempat, mengembalikan hak dari kezoliman yang pernah kita lakukan. Kalau harta berarti kita kembalikan, kalau kita pernah menipu berarti kita kembalikan. Kalau misalnya masalahnya adalah dulu pernah fisik, silakan mau dikisos tidak. Dulu saya pernah memukul, silakan pukul saya. Itu yang dilakukan oleh Rasul kan gitu. Makanya ada sahabat, Rasul, saya dulu pernah terpukul oleh kamu begitu. Sekarang saya akan mengkisosnya, silakan. Para sahabat sudah marah, ternyata mau melaukan begitu ya. Nah itu yang dilakukan. Jadi konteksnya kalau orang tua tidak merawat, lantas dia bertaubat, meminta maaf kepada anak, anaknya kemudian memaafkan, insya Allah dosanya akan terampuni. Tapi kalau misalnya orang tua tersebut tidak merasa bersalah, walaupun anaknya sudah memaafkan, tetap dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seorang anak, kalau dia membalas dendam perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, ya apa bedanya dia dengan orang tuanya? Berarti dua-duanya berdosa. Begitu, karena masing-masing punya kewajiban. Dan ketika melakukan pelanggaran, hukum itu tetap berlaku, terutama hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hukum pidana atau hukum perdata, seperti mencuri gitu ya, membunuh, walaupun dimaafkan oleh keluarganya, oleh orang yang dizaliminya, tetap hukuman itu berlaku. Begitu barangkali wallahu a'lam bishawab. Mengapa? Ayat ini pertarusan masih ada waktu mungkin sekitar 7 menit. Tapi pemerintahnya mau maksa kita. Cekap pamitannya. Cekap pamitan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak menjadikan puas. Tentu saja bagi kita semua untuk menuntut ilmu, tapi mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Ada pelajaran yang dapat diambil dan mudah-mudahan kita dikuatkan untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya.
Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.